Hai, halo, welcome to my channel. Channel saya namanya Ngeles sama Cecil. Ini Om Cecil ya. Jadi di channel ini saya membahas mengenai uh, suatu playlist. Jadi nama playlistnya Tante Anti Gaptek. Jadi bagi tante yang merasa wah saya nggak gitu pinter di bagian IT-nya, jadi apa yang berhubungan dengan komputer itu merasa susah, nah ini saya bikinkan playlist yang ini. Ya, jadi supaya nggak terlalu susah-susah amat lah untuk apa namanya belajar belajar komputer yang sederhana, ya. Nah ini jadi ya ini channel saya, ini yang ini channel saya, yang ini playlist ya. Nah jadi sekarang ini, oke. Ini video saya yang pertama untuk uh, playlist ini, ya, playlist yang mengenai Tante Anti Gaptek. Nah, jadi saya mendesain suatu kurikulum lah, katakanlah kurikulum untuk Tante yang gaptek itu skill levelnya supaya bisa ditingkatkan. Jadi dibagi ada 4 level. Level pertama itu tante pemula, jadi yang masih banyak kesulitan untuk belajar IT. Nah, kalau sudah bisa udah agak maju sedikit, nama levelnya level 2, yaitu tante pinter mencet. Jadi komputernya bisa mencetnya cepat, jadi bisa tahu semua tips dan triks untuk pekerjaan IT. Ya, yang level 3 itu lebih tinggi lagi. Jadi tantenya itu bisa kerja cepat, kerjanya itu cepat. Nah, yang level 4 itu namanya tante lihai. Jadi semuanya tahu semua. Jadi bisa ngebantu umnya, bisa ngebantu anak-anak kalau nggak ngerti bagian IT, itu namanya tante level 4 ya, atau tante lihai. Jadi saya ngasih daftar skill yang harus dipelajari, ya. Nah, skillnya itu dinomerin. Nah, jadi nanti semuanya saya tulis satu-satu, harus bisa ini, harus bisa itu. Nah, nanti kalau nggak gitu jelas, bisa tanya di komen, ya, di komen di bawah, nanti ditulis, oh ini saya nggak ngerti skill nomor sekian. Nah, nanti saya bisa bantu jawab. Ya. Nah, ini daftar skillnya, daftar skill yang harus dipelajari oleh tante yang pemula ini ya, kita baru level 1. Ada 3 skill yang tiga kerjaan yang saya nggak terangkan, ya, nggak dijelaskan, tapi ya hampir semuanya punya dan pasti bisa. Nomor 1, bikin account Google yang gratis, ya. Google itu gratis, Google account. Nanti kalau buka Google account, dapat Google Drive. Google Drive-nya itu gratis, berapa ya? 30 mega atau berapa? 30 mega. Gratis. Kalau bayar bisa, nanti kapasitasnya ditambah. Storage-nya ditambah. Tapi nggak usah, ini kita kan pemula ya, sedikit aja. Kebanyakan udah pada punya, ya, dianggap bisa. Nanti kalau ada yang nggak bisa ya, tanya di komen. Nomor 2, install Google Chrome. Jadi saya biasanya pakainya Google Chrome. Kalau yang Mac suka pada pakai Safari, kalau yang Android pakai Internet Explorer. Sebetulnya oke, cuma kita standarkan aja, jadi pakainya Google Chrome. Ya. Nomor 3, ngebuka Google Drive. Ya, ngebuka Google Drive.
Ini coba ngebuka Google Drive-nya sebentar caranya ya. Ini nih. Ini bookmark saya semua. Nanti saya jangan khawatir, nanti saya terangkan cara bikin bookmark ini. Ini paling penting memang. Oke, tadi skill yang nomor 3 ngebuka Google Drive. Ini saya buka Google Drive-nya. Biasanya kalau begitu buka Google Drive, di atas ini nih, ya, ada tulisan, ini sekarang kursornya udah saya gedein. Di atas itu folder yang paling besarnya namanya My Drive. Tuh, My Drive ini semua. Ya, ini folder-folder saya buat itu ngajar murid-murid di sini. Itu biasanya saya pakai, ya biasanya saya ngajarnya pakai Google Drive ini, semua data-data, semua bahan-bahan pelajaran, lain-lain. Oke, kalau untuk kepentingan, kalau untuk pelajaran kita ini ya, pelajaran Tanto Anti Gaptek ini, udah saya bikin foldernya, ya, udah saya bikin foldernya. Terus skillnya adalah bikin folder di Google Drive, skill nomor 4. Nah, ini saya terangkan. Gampang, gampang sekali. Ini tabnya di sini ya, ini tab Google Drive yang di atas. Itu kita klik, terus ada 3 cara. Sebetulnya banyak, tapi yang gampang 3 cara. Nomor 1 ini nih, di sini, di kiri ini ada new, tanda tambah plus new. Gambarnya udah ada. Nah, ini nih kayak gini gambarnya, ya. New. Nah, diklik nanti keluar pilihan ini. Terus kita pilih yang folder, ya. Kita coba nih. Plus terus folder. Ya. Terus dia nanya di sini ya, new folder, untitled folder, dia nanya namanya, kita kasih nama aja. Ya. Namanya bebas terserah. Oke. Ada misalnya misalnya untuk urusan bisnis gitu ya. Urusan bisnis misalnya kita buka usaha restoran. Nah, misalnya. Kita kasih nama nih yang bagian ini, usaha restoran. Ini folder. Jadi cara pertama pakai plus new ya. Kalau ada cara lain ada. Ini mouse-nya di sini, ditempelin di mana aja. Terus di mouse-nya itu klik kanan. Jadi ada mouse kan ada 2 pencetannya, yang kiri yang kanan, kita klik yang kanan. Nah, ini keluar menu. Ini namanya konteks menu. Kalau di Windows, di Mac juga kayaknya namanya konteks menu. Jadi harus dibiasakan itu ada apa-apa kalau mau cari pilihan apa-apa itu biasanya kita klik kanan. Ya, klik kanan terus ada new folder. Sama dia nanya. Jadi ini folder yang lain. Misalnya kita kasih nama lagi. Oke. Misalnya untuk hobi. Wah, hobi. Hobinya bisa macam-macam. Misalnya hobinya naik sepeda. Nah. Oke. Nah, gitu. Ya. Satu lagi cara paling gampang. Pakai keyboard. Shift F. Nih. Ya. Shift terus F. Jadi buka foldernya terus pencet Shift F. Kenapa saya itu paling sering pakai keyboard, soalnya kalau kerjanya pakai keyboard itu lebih cepat. Kadang-kadang kita tangan pindah dari keyboard ke mouse, keyboard, mouse, jadi lama gitu. Kalau kita ngapalin shortcutnya bisa lebih cepat, ketiknya cepat. Sebab tangannya nggak pindah-pindah tangan yang kanan. Ya. Oke. Kasih nama apa lagi? Oh, misalnya kita olahraga apa? Training Pilates. Wah,
Ya. Nah, itu. Jadi ingat ya tadi caranya ada 3. Nomor 1, kalau pakai keyboard Shift F, kalau pakai mouse cari tulisan plus new, atau pakai mouse juga klik kanan. Oke. Dah, itu paling basic. Ya, harus bisa semua. Jadi ini ada folder, gitu kita bikin subfolder di dalamnya. Jadi nanti folder di bawah ini, folder yang di dalamnya kita isi folder lagi macam-macam. Ya. Oke, skill nomor 5. Bookmark Google Drive di bookmark bar. Ya. Oke. Nah, bookmark bar itu di mana? Bookmark bar itu tuh ini nih, di sini di atas ada tulisan link gitu ya, linknya. Di bawahnya link itu ada satu satu baris yang kosong, biasanya kosong. Nah, itu tempat kita naruh bookmark. Jadi kalau kita bisa kerjanya cepat itu karena semua link itu dimasukkan ke bookmark. Jadi kitanya tinggal milih yang mana. Ya. Jadi Oke, contohnya ini ya. Ini Google Drive nih. Ini saya udah bikin folder judulnya TAGT, Tante Andi Gaptek gitu ya. Kita bisa bikin bookmark. Caranya dari nama linknya, nama URL-nya itu di kirinya ada gemboknya diseret, nempel di bookmark bar. Ya, ini diantara semua skill itu yang paling penting adalah mengurus bookmark. Nanti di video-video berikutnya saya akan mengajar khusus mengenai bookmark. Ya, ini klik di sini. Itu di sini. Jadi nanti kalau misalnya kita buka tab baru, saya mau masuk folder yang tadi gitu, tinggal diklik di situ. Ya, nanti masuk. By the way, ini jangan khawatir, folder-folder kita ini tidak di-share ke orang, ya, kecuali kita mau share. Jadi totally private sampai kita nge-share folder di Google Drive-nya, ya. Oke, ya. Jadi ini semua folder-folder yang di bawahnya juga bisa dibikin, ya. Misalnya yang tadi yang folder yang hobi kita naik sepeda bisa dibikin. Terus yang training pilates dibikin gitu ya, pakai drag gitu. Terus yang ini usaha restoran juga bisa dibikin. Oke. Ada cara lain? Ada. Kalau nggak senang gitu ya, klik kanan di bookmark bar-nya. Terus ini ya, klik kanan di bookmark bar-nya, terus add page. Nah, nanti keluar kayak gini tulisan usaha restoran gitu ya, di save. Jadi masuk di sini. Oke, ya. Jadi macam-macam caranya. Jadi biasanya kalau kita nggak ngerti, biasanya klik kanan dulu, nanti keluar macam-macam pilihan. Oke. Ini skill nomor 5 ya. Nah, suka ada problem. Kadang-kadang bookmark bar-nya itu nggak kelihatan. Jadi caranya, garis yang ini nggak kelihatan, garis yang di atas tadi, itu bookmark bar-nya nggak kelihatan. Cara ngeluarinnya pakai di sini, titik 3, ya, titik 3 di atas, gini. Terus cari bookmark, terus show bookmark bar. Nah, ini hilang. Tadi ada show bookmark bar-nya itu di tick gitu ya. Karena saya klik jadi hilang.
kalau mau keluarin lagi, ini. Bookmark, show bookmark bar. Nah, keluar lagi. Ya. Jadi, sebaiknya sih di show aja, karena kita nanti akan sering pakai bookmark bar. Kalau misalnya ternyata sembunyi gitu, caranya gitu tadi, titik 3. Bookmark, terus show bookmark bar. Ya. Ini show bookmark bar itu di bawahnya ini nih. Ya, di bawahnya URL, address. Itu tadi skill nomor 5 ya. Skill nomor 5 itu bookmark Google Drive di bookmark bar. Skill nomor 6, bikin folder di bookmark bar. Nah, ini penting ini. Saya udah punya folder namanya Chrono gitu. Jadi semua data-data saya itu kebanyakan di situ. Jadi saya kalau kerja di sini. Nah, ini untuk pelatihan kita sendiri. Kita bikin folder buat latihan di bookmark bar. Caranya gimana? Di bookmark bar-nya klik kanan, ya, klik kanan terus pilih add folder. Ya, terus tulis nama foldernya, misalnya folder tante gitu ya. Nah, ini ada folder tante di sini, tuh di sini. Nah, folder itu nanti bisa diisiin bookmark yang tadi, supaya jangan terlalu penuh di situnya. Jadi cara masukinnya gimana? Diseret ke sini. Diseret, masukin, di drag. Ya, cara nyeretnya gimana? Diklik, klik kiri, terus dibawa, diseret, dimasukkan ke sini. Ya. Nah, ini kalau folder tante dibuka itu ada tulisannya. Ada tulisannya, ada TAGT, naik sepeda, training pilates, usaha restoran, dan lain-lain. Ya. Oke. Ini foldernya tante udah dibikin di sini. Jadi, kenapa penting? Soalnya nanti bookmarknya itu banyak sekali. Banyak sekali. Saya di sini ya, di tempat saya ini ada berapa tuh? Ada panjang sekali. Ya. Ada banyak ke bawah. Nah, terus oke, itu nomor 6. Bikin subfolder. Ya, bikin subfolder di bookmark bar. Jadi, caranya kita bikin folder yang baru, terus dimasukkan ke folder yang sudah ada. Ya, caranya sama. Klik kanan, add folder. Ya, misalnya kita ditulis usaha restoran. Ya, masukkan ke sini. Nah, di bawah. Bisa diseret. Tuh, ada garisnya. Oke. Oke. Misalnya bikin lagi, satu lagi. New folder, kita kasih nama apa lagi tadi? Training. Training pilates. Nah, dimasukin ke sini. Ya. Nah, di dalamnya itu ada 2 folder, jadi ada 2 subfolder. Ininya bisa dimasukin. Salah. Jadi kayak yang ini, usaha restoran bisa diseret, dimasukin ke subfolder itu. Jadi supaya dirapikan gitu ya. Yang training pilates di sini. Oke. Oke, jadi itu tadi sampai skill nomor 7, bikin subfolder. Oke. Nomor 8, buka bookmark manager di bookmark. Ini. Oke. Ini bookmark bar ini kalau diklik ini kebuka. Cuma begitu kita mencet yang lain, misalnya saya mencet ke sini, hilang.
Jadi bukan hilang ya, jadi ketutup gitu foldernya. Kalau kita mau sering pakai, susah. Nanti setiap kali itu kita harus kursornya ke kiri, klik lagi gitu. Nah, supaya kebuka terus, caranya pakai bookmark manager. Caranya gimana? Di bookmark bar, klik kanan. Bookmark barnya ini klik kanan ini. Terus ada pilihan bookmark manager. Oke. Nah, ini keluar kayak gini bentuknya. Ya. Pilih. Oke, latihan lagi ya. Di bookmark bar-nya, kursornya di bookmark bar, terus klik kanan, terus pencet bookmark manager. Nah, nanti keluar di sini. Oke, ini ya. Terus kita masuk ke folder tante. Nah, ini yang tadi. Kenapa bookmark manager ini penting? Supaya kebuka terus. Jadi, kalau misalnya kita masuk ke sini, ke dokumen ini, balik lagi ke situ, itu bookmark manajernya tetap ada dan nggak ketutup. Ngerti ya? Kalau ini kan ketutup nih. Saya pencet yang lain, ketutup lagi, pencet lagi, ketutup lagi. Kalau mau dibuka terus, pakainya bookmark manager. Nah, nomor 9 ya. Nomor 9, sebentar. Bookmark folder. Ya. Foldernya bisa di foldernya atau subfolder itu bisa di bookmark juga. Jadi folder bookmark bisa di bookmark. Ya. Jadi ya ini agak complicated sih, tapi nggak apa-apa, saya terangin sebentar ini. Jadi misalnya ini tadi kita udah ada usaha restoran gitu ya. Ini adalah bookmark untuk folder usaha restoran. Nah, gambarnya kalau dilihat itu gambarnya bukan gambar gembok, itu gambar Chrome. Terus diseret, tulisannya jadi bookmark. Nah, ini adalah bookmarknya usaha restoran. Ini kalau disimpan bentuknya bintang. Ini penting lagi. Ini video pertama ini paling penting. Kenapa ini penting? Kalau ini bookmark dari bookmark ini bisa di-copy. Jadi kalau misalnya nanti foldernya udah berlapis-lapis gitu, udah complicated, terus kita buka ini bisa dibuka di mana saja. Misalnya tadi kembali ke atasnya ya, ke folder atasnya, folder tante, kita pasang ini, paste. Nah, ini bookmark usaha restoran. Ini kalau diklik di sini, keluar bookmark baru. Nah, ini bookmark usaha restoran. Ya. Jadi kadang-kadang kita lagi di bookmark di subfolder yang nomor 10, bisa, subfolder nomor 10 itu butuh subfolder nomor 9, berhubungan gitu ya. Pasang. Kita bikin bookmark ini. Ciri-cirinya gampang, bentuknya gambarnya bintang, kayak gini, bintang 5, ya, bintang 5 sisi gitu. Oke, ya. Itu nomor 9. Nah, ini saya bilang video nomor 1 itu paling penting, ya. Jadi kita ulang sampai tadi 9 ya. Nomor 1 bikin akun Google, ya, hampir semua bisa. Nomor 2 install Google Chrome, sebagian besar sudah diinstal.
Nomor 3 buka Google Drive, udah. Ya, cuma buka Google Drive. Nomor 4 bikin folder, caranya bisa pakai Shift F kalau mau cepet. Kalau pakai mouse di kiri itu plus new atau klik kanan. Nomor 5 bookmark Google Drive. Jadi folder Google Drive-nya di bookmark, dimasukkan bookmark bar-nya. Atau caranya pakai seret, diseret pakai gembok. Kadang-kadang nggak kelihatan caranya itu titik 3, terus bookmark, show bookmark bar. Nomor 6, bikin folder di bookmark bar-nya. Ya udah, tadi itu ya, tadi udah bisa ya, klik kanan, terus tulis nama foldernya. Nomor 7, bikin subfolder, udah bisa. Nomor 8, bookmark manager. Ya, buka bookmark manager, caranya klik kanan, pilih bookmark manager. Ya, nomor 9, bookmark folder atau subfolder di bookmark manager, keluar tanda bintang. Ya, ini udah bisa nih. Ya, nah ini saya matikan. Nomor 10, kita lanjutkan. Ya, bikin workspace. Workspace itu apa? Workspace itu gambarnya kayak gini. Jadi kalau kerjaannya banyak, kita kadang-kadang perlu pindah-pindah. Ada urusan arisan, ada urusan anak ulang tahun, ada urusan bisnis ini, ada urusan itu, ada urusan kantor, macam-macam. Itu biasanya kita bikin beberapa workspace. Jadi ini ada desktop 1, desktop 2. Nah, kita pindah-pindah. Ya, kita bisa pindah-pindah. Jadi kalau di sini nggak kelihatan. Caranya kalau di Mac pencet F3. Nah, F3. Terus nanti keluar di kiri kanannya itu ada Google Chrome, ada ini, ada macam-macam ya. Bisa pindah-pindah workspace. Itu kalau pakai Mac. Kalau pakai Windows, caranya pencet Windows Control D. Windows Control D. Windows-nya itu di sini nih. Di sebelahnya, di antara Control sama Alt, ada gambar window gitu. Nah, itu pencet itu Windows, terus Control D. Oke, itu nomor 10, bikin workspace-nya. Ya. Jadi F3, nanti kalau di Mac itu ada tanda tambah. Ya. Oh, saya tulis deh di sini. F3, terus di kanan ada tanda tambah. Nah, diklik tanda tambahnya, jadi nanti nambah. Ya. F3, terus ada tanda tambah. Nah, itu workspace-nya. Keluar, bisa pindah-pindah. Oke. Itu nomor 10. Nomor 11, pindah-pindah antar workspace. Gampang caranya. Kalau di Mac, kontrol panah. Jadi ada kontrol, jadi tombol kontrol terus panah. Kalau di Windows, pencetnya window yang tadi, window, terus kontrol, terus panah. Panah kiri, panah kanan. Ya. Panahnya bisa. Jadi kalau mau ke workspace yang di sebelah kirinya, panah kiri. Kalau mau workspace yang di kanannya, panah kanan. Kiri kanan. Ya. Ini Google Chrome-nya pakai 2 window, kiri kanan. Ini juga susah. Sebentar. Ini kalau saya share ke sana nggak keluar gambarnya. Kelihatannya
Saya screenshot aja, ya. Ini nih gambarnya. Oke. Jadi, ini kayak gini, ya. Jadi ini kelihatan tuh window-nya ada di kiri dan di kanan. Jadi ada dua. Saya biasanya kalau kerja kayak gini. Satu window di kiri, satu window di kanan. Kenapa? Supaya waktu copy paste-nya cepat. Oke. Kalau di Mac caranya gini, pencet maksimum window yang mana? Maksimum window itu yang mana ini? Di sini nih. Ada tanda cross, artinya ditutup window-nya. Jangan pilih yang itu, pilih yang ini nih. Pilih yang segitiga 2. Klik yang lama. Nanti ada pilihan tile window to left of screen. Jadi nanti window-nya dipilih jadi geser ke kiri. Ya. Nah, window yang barunya nanti keluar ke kanan sendiri. Jadi kalau kita buka window. Ini kalau di Mac. Kalau di Windows kayaknya nggak bisa. Oh, kalau di Windows, kalau di Microsoft Windows, kalau Microsoft, Windows-nya di drag ke kiri. Nanti otomatis jadi rapi dia di kirinya. Ya. Oke, nomor 13, skill nomor 13, buka WhatsApp di Google Chrome. Nah ini, ya, sebagian besar udah pada bisa karena pada pinter main WhatsApp ya. Ini linknya ini, tapi masih ada sih yang nggak bisa. Ya, oke, https://web.whatsapp.com ya. Itu nomor 13 gampang. Nomor 14 duplicate tab yang banyak. Jadi gini, kalau waktu kerja itu kadang-kadang kita butuh tab yang sama. Kayak ini. Ini ada ini tab mengenai Google Doc. Ada satu. Kadang-kadang kita mau kerjanya cepat itu tabnya kita bikin 2. Jadi caranya diduplikat. Ya. Klik kanan, terus duplikat. Ya. Ditulis. Klik kanan, terus pilih duplikat. Oke. Nomor 14 bisa. Nomor 15 gampang. Tabnya dikecilin jadi pin. Ini nih, ini pin. Namanya kalau di sini pin, jadi kecil. Jadi ada tab yang sering dipakai. Kalau tab itu sering dipakai, kita kecilin. Soalnya jadi bisa nampung banyak. Nah ini misalnya ini ya. Ini tab ini sendiri di kiri itu ya. Dilihat, klik kanan, terus pin. Jadi kecil. Ya. Jadi nanti kalau misalnya perlu 10 apa 20 tab bisa nampung lebih banyak karena dikecilin. Ya, jadi untuk apa namanya? Jadi untuk yang video nomor 1 ini 15 cukup lah ya. Jadi ini kita masih level 1 tante pemula. Nanti dibanyakin. Nah, terus 15 ya, tadi 15 ya. 15 cukup bisa latihan sendiri. Nah, kita cuma minta dibantuin cari subscriber. Jadi ya silahkan subscribe. Saya mentargetkan dapat 1.000 subscriber. Ya, nanti
10 subscriber pertama dapat sertifikat Tante Gerak Cepat. Ya, nanti saya dapat sertifikat. Sertifikatnya dalam bentuk NFT, non-fungible token. Ini saya udah punya NFT-nya nih, ya. Ini link. Nanti saya ajarin cara bikin link di sini di Google Doc, ya. OpenSea. Tuh ini NFT saya, ya. Jadi please subscribe, ya. Nah, terus ya, nanti saya kasih NFT. Sementara begitu dulu, jadi 15 itu cukup banyak loh. Dan ini lumayan banyak yang nggak tahu, cara itunya ya. Yang 1, 2, 3 pasti semua bisa. Yang banyak yang nggak tahu itu ini nomor 5 aja jarang. Biasanya mereka cuma ngapalin itunya, nge-search linknya gitu susah. Kalau ini jadi cepat kalau pakai bookmark. Nomor 6 juga banyak yang nggak pakai. Nomor 7 banyak. Nomor 8 jarang. Orang pakai bookmark bar gini ya, jarang. Ini penting. Nanti ada satu video khusus untuk bookmark bar. Ya. Terus nomor 9, ya ini tanda bintang. Sama workspace. Workspace itu penting. Ya. 10-11 juga penting, pindah-pindah antara workspace. Jadi yang lamanya nggak dimatikan, pindah kiri kanan. Nomor 12, Google Chrome-nya pakai 2 window, di kiri dan di kanan. WhatsApp, nah ini WhatsApp ya sebagian orang udah tahu, sebagian besar. Duplicate tab, tabnya dikecil pakai pin. Ya sementara begitu dulu. Ya, semoga bermanfaat. Please subscribe. Ya, terima kasih.